Kampungku ada seorang pria dengan kamera. Selamat datang kembali di Mustafa Channel atau di Colis Mustafa Ahmad. Nah, pada kesempatan hari ini kita mau datang ke mana? Ke wisata desa ya, wisata yang ada di desa Pancatunggal. Nah, cuman sekarang sudah tutup nih, yaitu di apa namanya ya, oh, Kincir, di desa Kincir, di desa Kincir, Taman Wisata Batu Kincir yang ada di desa Pancatunggal ya guys. Oke, ikutin terus guys, bagaimana petualangannya. Oke guys, Taman Wisata Batu Kincir ini kalau dari rumahku ini jaraknya 4,7 km guys, atau 11 menit. Nah, sebenarnya nggak jauh ya, deket banget. Nah, karena jalannya sudah lama tidak dilalui atau tidak dilewati ya guys, jadi jalannya seperti ini guys. Ada jublang-jublangnya, tapi tidak masalah lah ya. Jalannya tetap lebar, jadi masih enak dilewati sepeda motor guys. Nah, jalan yang utama yang menuju ke wisata Batu Kincir ini sendiri seperti ini ya guys, sudah banyak ditumbuhi sama rumput guys, dan jalannya ya seperti ini jembrung, tapi tidak masalah karena kita kan tidak sendirian, jadi berani. Tapi ternyata di sini juga banyak orang guys, tenang saja ya. Nah, ini adalah gerbang utama guys, gerbang utama di wisata Batu Kincir, diukir sangat keren ya. Aku pertama masuk ini tetap wah, sangat fenomenal ya, tetap ya, hawanya itu tetap asri dan asik lah pokoknya. Suara airnya itu berdesir hingga ke atas suaranya ya guys. Oke guys, ini adalah wisata alam Batu Kincir ya, yang ada di desa Pancatunggal, cuma sekarang sudah tutup. Nah, ini di apa namanya, pintu pembukanya ya, keren banget ya, seperti ini desainnya. Tapi sayang ini sudah tutup, jadi ya tidak ada pengunjungnya, sepi. Nah, kita explore ya seperti apa wisata alam Batu Kincir yang ada di desa Pancatunggal. Oke, kita terusin saja. Oke guys, inilah ya di wisata alam Batu Kincir. Nah, ini dulu di sini buat poskonya aja, buat poskonya ini dulu itu rame banget. Cuman bukannya nggak lama ya, sekitar 1 tahun. Nah, itu ada musolanya kecil. Di situ ada musolanya kecil. Nah, di situ tuh banyak apa namanya, gubuk-gubukannya ya, banyak gubuk-gubukannya, tapi sekarang sudah kagak ada. Nah, sekarang nih malah banyak pohon sawitnya guys. Yuk kita turun guys, yuk ikutin gue, ayo. Nah, ini bestie gue ya, ini namanya Bang Ajis, tapi nggak ada gagapnya nih. Yuk lanjut guys. Wah, sungainya banjir, mantep banget guys. Pelan-pelan. Nah, ini wisatanya ya, wisata Batu Kincir itu sebenarnya sungai. Nah, cuman sungainya ini batu-batunya sangat estetik sekali guys, sangat keren sekali. Mari kita coba turun ke bawah ya guys. Tapi posisinya lagi banjir guys, agak banjir, jadi kita harus ekstra hati-hati. Let's go. Wisata Batu Kincir ini adalah wisata yang menonjolkan alamnya ya guys ya. Dari bongkahan batu yang tersusun oleh alam, nah ini yang menambah menjadi lebih estetik lah guys. Nah, ini aku turun ya guys, tapi kondisinya lagi agak banjir karena memang lagi musim penghujan ya guys ya. Oke, dekat aja, dekat. Karena kondisi kaki habis cedera ya guys, jadi ya tetap berhati-hati pas turunnya guys, takutnya kepleset. Tapi tidak apa-apa, tidak menyurutkan keinginanku untuk selalu berpetualang guys. Dan ini nih kalau dari atas ya keren banget ya pemandangannya. Dan ini airnya bergelicir, sangat apa ya, romantis. Untuk datang di antara bebatuan, aku ini merayap ya guys ya, karena takut kepleset. Jadi pelan-pelan.
kurang lebih 3 tahun yang lalu ya, itu yang bagian bawah itu pernah disedot pasirnya guys. Jadi sekarang itu terlihat apa namanya lebih dalam ya, terlihat seperti dalam, jadi lebih estetik lagi guys. Selain bebatuannya yang membuat sangat unik, dan ada juga ranting-ranting atau apa itu seperti akar ya guys, seperti akar yang menjulang tinggi dari bawah sampai ke atas pohon, yang dulu itu seperti apa buat gantungan Tarsan ya guys. Itu membuat apa namanya suasananya atau pemandangannya itu lebih keren, lebih indah ya guys ya. Nah ini sayang ini di sebelah atasnya yang dulu jadi parkiran sekarang sudah ditanamin pohon sawit ya guys. Jadi nggak tahu 5 tahun ke depan mungkin akan seperti apa, tapi kalau kondisi di sini tetap sepertinya ya guys ya. Nah di bagian yang ini dulu itu sering buat perosotan ya guys. Nah ini karena memang batunya itu teksturnya itu halus ya guys, tidak apa namanya kasar, jadi untuk perosotan aman ya. Nah ini aku tak coba berpose gaya semedi guys. Keren kan? Nah mantep toh. Oke guys, inilah ya penampakan pemandangan Taman Wisata Batu Kincir dulu. Nah dulu itu sangat terawat sekali, jadi memang mengutamakan fenomena alamnya ya, mengutamakan fenomena alam. Jadi apa namanya untuk perbaikan itu tidak terlalu banyak dirubah ya. Cuman ya mungkin nggak tahu kenapa kok tutup, padahal lumayan ya ini ya. Jadi ya inilah seperti ini, pemandangannya seperti ini. Nah di situ tuh bagus banget ya buat teman-teman kalau misalkan apa namanya mau foto-foto pre-wedding atau foto-foto apa ya. Ini sebenarnya buat spot-spot foto mantep banget ya teman-teman ya. Seperti ini karena bebatuannya ini tersusun rapi, sangat alami ya. Disusun alam lah istilahnya, batunya kok baterai. Batu-batunya ini tersusun oleh alam seperti ini, jadi sangat estetik sekali ya, sangat fenomenal sekali menurut saya. Dan ini ranting-rantingnya ini keren banget loh. Nah seperti itu. Nah ranting-rantingnya ini keren banget. Kayak dulu itu yang untuk gandulan Tarsan ya. Seperti itu teman-teman, mantap banget kan. Terus kita ini di bawah pohon yang sangat rimbun, jadi sangat sejuk. Dan suara gemericik airnya itu bisa membuat suasana itu bisa membuat suasana jadi damai. Mantap banget. Jadi buat teman-teman ini sangat rekomendasi kalau teman-teman mau main ke sini, tapi memang sekarang jalannya agak susah ya, karena memang udah lama nggak terpakai. Jadi jalannya agak-agak susah. Terus sekarang ditanamin pohon sawit. Jadi nggak tahu kira nanti apa namanya 5 tahun ke depan ini seperti apa. Cuman ini sangat eksotik ya. Jadi buat teman-teman yang hobi petualangan di wisata yang menonjolkan alamnya, inilah sangat rekomendasi teman-teman ya. Nanti saya sharekan linknya, alamatnya ya. Saya cantumkan alamatnya jika teman-teman ingin datang ke sini. Oke guys. Nah ini teman-teman ini ya, ini sebenarnya kayak akar, tapi ini menjulang sampai ke pohon ke atas ya, ke atas ya seperti ini. Nah ini sangat keren banget, menambah apa namanya suasana lebih estetik ya, menambah estetiknya bener-bener alami. Tapi memang bener-bener alami ya, tidak ada buatan. Dulu sudah pernah dibikin jembatan di sini ya, karena sudah tutup, jadi jembatannya sudah rusak ya, jembatan gantung dari Babi sampai sono. Sebenarnya di sono itu masih ada pemandangan yang bagus lagi ya, sebelah sana Gunung Batu ini ya. Cuman saya mau ke sananya tidak berani, arusnya terlalu deras ini ya. Karena memang lagi musim hujan, jadi arusnya terlalu deras, jadi takut kepleset guys. Jadi cukup di sini saja ya. Yang penting kita bisa explore pemandangannya seperti ini, mantap banget. Wah ini mantap teman-teman, keren banget ya, pemandangannya keren. Sangat estetik sekali. Walau kondisi kaki lagi masa pemulihan ya guys, jadi aku tetap ingin jalan-jalan ke sana ke sini ya. Karena memang benar-benar asik loh guys. Jadi sangat disayangkan jika terlewatkan guys. Jadi sepertinya jika ada yang tertinggal tidak terekam itu gimana gitu ya.
Memang sayangnya aku tidak bisa menyeberangi di Gunung Batu yang sebelahnya, padahal di sana itu sangat apa namanya, sangat unik atau sangat kok sangat alami, pokoknya sangat keren lah pemandangannya. Disayangkan pas kesininya lagi kondisi banjir ya guys, jadi tidak berani karena arusnya sangat deras. Ya seperti tadi lah, takut kepleset lah. Tapi tidak masalah. Nah ini waktu sudah menunjukkan jam 5 lewat ya, jadi menjelang maghrib nih kita langsung OTW pulang saja. Kita nerbangin dulu drone dulu ya guys. Nah ini aku mulai prepare nih, nerbangin drone, sudah dikalibrasi, drone-nya sudah siap terbang, GPS-nya juga sudah dapat. Oke, langsung let's go saja kita terbangkan drone-nya. Wow, mantap banget guys. Jadi buat teman-teman ya, nah kalau mau menerbangkan drone di daerah yang belum pernah diterbangkan, memang harus prepare dulu, yaitu memastikan akurat sinyal ya, akurat sinyal GPS-nya supaya keamanan drone saat terbang itu memang sudah benar-benar diperhitungkan. Nah, seperti di sini ya, waktu saat menerbangkan anginnya tidak terlalu kencang, jadi begitu terbang sekitar 10 meter anginnya lumayan kencang banget ya. Sampai drone-nya miring-miring, tapi karena bergimbal cuma jadi ya gambarnya masih terlihat oke. Cuman tetap ya, karena ini gimbalnya hanya 2 aksis, gambar itu agak agak getar-getar dikit ya. Tapi tidak apa-apa, padahal ini drone-nya sampai miring banget tuh guys. Nah, di sini seperti ini nih ya penampakannya, pemandangannya nih ya, di ketinggian 32 meter ini ya. Tadi 32 meter, tak coba langsung terus. Nah kebetulan tiba-tiba angin kencang, cuman nggak apa-apa, tak paksain saja, tapi tetap masih bisa terbang ya guys. Dan mengambil gambarnya juga oke, dan ya masih aman lah untuk kondisi angin seperti itu. Cuman kalau di pinggir laut nggak tahu ya, belum kayaknya sih agak-agak gimana gitu, cuman tidak masalah sebenarnya. Ini kekuatan anginnya ini hampir sama sih seperti di laut ya teman-teman ya, tapi masih is oke. Nah ini tak coba untuk melawan arah angin ya guys, tak coba untuk melawan arah angin. Nah ini masih oke, masih halus ya, masih bisa dikendalikan dan masih bisa terbang. Kalau untuk memutar seperti ini oke, bagus ya, gambarnya halus. Ini aku menggunakan menggunakan simpanan ini 720 ya, tidak menggunakan yang 1080. Sebenarnya kalau mau menggunakan 1080 itu bisa lebih bisa lebih tajam lagi gambarnya karena menggunakan resolusi yang besar ya. Cuman aku ini menggunakan yang 720 saja, tidak masalah. Nah seperti ini untuk melawan angin ini di level 1 ini masih oke teman-teman ya. Drone-nya masih kuat walaupun anginnya kenceng. Nah seperti ini, jadi bisa dilihat ya teman-teman ya. Ini di ketinggian 32 meter dan menggunakan speed level 1 guys, menggunakan speed level 1. Nah seperti ini, aku coba geser sedikit ya, cuman agak kasar memang. Nah agak kasar, padahal ini sudah digeser sedikit-sedikit ya teman-teman ya. Apalagi kalau gesernya kenceng, jadi muternya paling lebih cepat ya. Cuman nggak tahu, kadang-kadang enak, kadang-kadang ya seperti ini. Apa mungkin karena anginnya kenceng, apa gimana, nggak tahu juga lah ya. Nah seperti ini gambarnya oke ya teman-teman. Padahal anginnya lumayan kenceng ini. Nah sekarang tak coba ambil ke samping. Ya teman-teman. Jadi tuas yang sebelah kiri ini tak geserin ke kiri. Nggak tak geserin deng, yang sebelah kanan, maksudnya sebelah kanan digeserin ke kiri. Jadi geser sambil diputer, maksudnya seperti itu. Cuman agak susah nih, agak kasar jadinya. Nah seperti itu. Kadang-kadang enak, kadang-kadang susah, nggak tahu kenapa. Mungkin kalau ada teman-teman yang tahu permasalahannya bisa di komen ya di bawah ya. Jadi kita saling berbagi ilmu tentang drone ya teman-teman. Siapa tahu drone murah bisa berkualitas seperti drone pro. Ya nggak apa-apa sih, mungkin saja, mungkin bisa kan, lumayan toh. Jadi seperti ini teman-teman. Tapi untuk drone ini ya, drone S9S ini untuk kameranya sendiri ya lumayan, hasilnya juga tajam. Dan yang saya suka ini standar, tidak wide. Kalau kamera yang wide itu terlihat cembung jadinya kalau untuk drone-drone yang semi ya, yang semi pro seperti drone ini.
seperti drone-drone yang lain itu kan yang sudah 3 aksis gimbal dan kameranya menggunakan kamera wide itu terlihat cembung hasil gambarnya. Tapi untuk drone ini kalau untuk foto memang gambarnya cembung ya teman-teman. Jadi aku kalau ngambil gambar untuk foto ini mendingan di foto di aplikasi ya. Untuk hasil resolusinya juga besar kok. Kemarin aku udah pernah mencoba, tak coba dicetak di 16R, gambarnya tajam banget teman-teman. Walaupun mengambil dari aplikasi, tentunya yang menggunakan simpanan 1080 megapiksel bukan yang 720 megapiksel. Nah sekarang drone tak turunin ya karena ini baterainya tinggal 2 balok, tak turunin ya. Oke. Pak. Nah, ini drone-nya turunnya agak geser ya karena terdorong angin, jadi tidak akurat di tempat terbang, asalnya agak geser sekitar 3 meteran. Tapi tidak apa-apa lah, mendingan aku yang ngalahin. Oke, sudah bisa ya teman-teman ya. Oke, mantap. Mantap guys, mantap guys, mantap guys. Oke buat teman-teman ya, kalau mau ini promo dikit ya. Kalau mau beli drone murah ya, murah banget. Hasilnya oke. Nah ini nih drone-nya kecil tapi kameranya tidak wide ya, kameranya tidak wide, kameranya keren pokoknya. Tajam terus ya, mantep deh. Oke ini nih ya S9S. Oke guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Tetap di Mustafa Channel nih sama bestie gue semuanya ya. Nih bestie gue yang satunya namanya siapa guys? Ini Ajis Gagap, bukan Ajis Gagap tapi ya. Nah ini Ilham. Oke. Let's go, terima kasih semuanya.